Wow, cakep sekali. Oh my god. Battle hair tools yang sultan versus yang ekonomis. Kira-kira nih mana yang lebih worth it buat kita beli? Jadi guys, di situ ada hair tools merek Dyson yang pasti kalian tuh udah pada tahu dan harganya tuh bener-bener seharga motor, mahal banget. Nah, dan di sini aku tuh punya yang merek ekonomis. Aku nggak usah sebut mereknya karena aku nggak di endorse ya. Mohon maaf nih. Aduh kasihan. Nah, ini tuh merek Onna dan kalau aku lihat harga di e-commerce itu kayak bisa sampai sekitar cuma 50% dari harganya si Dyson ini yang mahal banget. Nah, tapi aku tuh penasaran banget kira-kira mana yang lebih worth it buat kita pakai. Dan ini rambut aku tuh udah habis keramas. Langsung aja kita styling. Rencananya aku yang kanan akan si merek Dyson ini dan sebelah kiri akan si merek Onna ini yang ekonomis ini. Oke, let's go. Oke, kita mulai dari yang Dyson dulu kali ya, guys. Yang mahal dulu kali ya. Yang seharga motor ini. Nah, karena kita tuh mau battle, jadi aku pakai setengahnya dulu. Dan kita akan timer ya. Kita akan timer berapa menit sampai rambut aku tuh kira-kira 70% kering. Oke, yuk kita start buat yang Dyson dulu. Guys, ini rambutku kira-kira udah 70% kering karena kan habis ini mau kita styling jadi jangan sampai kering banget. Dan ternyata dia itu nggak sampai 3 menit. Kayak cuma 2 menitan aja itu udah lumayan. Tapi ini kan cuma satu sisi ya, berarti anggaplah kalau 2 sisi 5 menitan kali ya. Oke, sekarang kita mau cobain yang si merek ekonomis. Apakah ya akan secepat si merek Sultan ini? Nah, sekarang kita lanjut yang kedua yaitu hair dryer ekonomis. Merek Onna. Oke, kita mulai ya. Jadi dia tuh bisa 3 mode. Nah, yang ini aku pakai yang mode panas nih. Sumpah guys, jadi itu bener-bener angin tuh kayak kenceng banget. Jadi kita berapa menit ya? Guys, ini udah 70% kering dan ternyata cuman dia nggak sampai 2 menit, which is itu lebih cepet dibandingkan si Dyson ini. Cuman emang anginnya tuh lebih kencang dan dia tuh panasnya lebih panas. Jadi no wonder lah kalau memang dia itu lebih cepet ngeringin. Sekarang kita mau lanjut ke styling. Tapi aku mau pakai vitamin dulu biar rambut aing tidak kering. Nah, sekarang kita waktunya untuk nge-styling. Yeay. Jadi kalau di Dyson itu dia itu tools untuk stylingnya itu ada yang besar ini, ada yang kecil ini. Terus kalau ini tadi yang kayak buat sambil ngeringin rambut gitu. Terus ini ada yang untuk sisir untuk kulit kepala sensitif dan yang enggak. Ya emang toolsnya itu bener-bener macem-macem banget. Oh, ada ini, ada ini. Ada ini, ada ini. Terus ada beginian juga nih. Aku tuh lupa banget deh namanya apa gitu. Sama yang ini ya buat ngeblow, dah gitu aja aku lupa banget namanya apa. Oh, ini tadi buat hair dryer ya. Ini buat hair dryer. Jadi namanya tuh barrel. Jadi barrelnya tuh ada yang besar sama ada yang kecil. Nah, kalau aku nih, aku tuh kan lebih suka, biasanya lebih suka yang jenis kerliannya tuh besar dan menghemat waktu. Jadi aku tuh lebih suka pakai yang besar ini. Tuh. Cuman gak tau kenapa nih sayangnya kadang aku tuh kalau pakai ini tuh gampang ngelos gitu. Mungkin ada gak sih teman-teman yang ngerasain juga kalau abis di styling pakai Dyson tuh kayak gampang banget ngelos karena memang dia tuh panasnya tuh bukan panas yang kayak catok kayak setrika gitu loh. Jadi gak tahu ya, gampang ngelos gitu. Nah, yuk sekarang kita mulai aja nge-styling pakai si barrel ini dan aku biasanya lebih suka hasil kerliannya tuh kayak keluar gitu. Oke, kita mulai lagi ya. Start. Jadi waktu aku itu beli Dyson ini katanya 10 detik panas, 5 detik dingin apa ya. Jadi kalau dia udah habis gini nih, kita naikin ke atas gitu dan dia berubah jadi dingin. Nah, katanya jadi nggak boleh gitu kalau full panas gitu. Cuman aku lupa deh, 10 detik apa 20 detik panas, 10 detik dingin ya. Kayaknya sih 10 detik panas, 5 detik dingin kayaknya ya. Aku lupa deh. Oke. Hasilnya nanti kayak gini nih. Tada. Tuh, kelihatan gak sih? Tuh.
Jadi dia tuh hasilnya tuh curly-nya tuh memang smooth gitu. Nah cuman kalau yang pakai barrel besar tuh kayak gini nih, jadi hasil curly-annya tuh bener-bener gede-gede. Nah aku tuh suka aja gitu, jadi dia kayak kalau nanti endingnya tuh biasanya jadi kayak gelombang kayak mermaid gitu. Mermaid tuh ya pokoknya kayak gitu deh. Oke, nah hacks aku nih biasanya habis aku pakai yang si barrel tadi, aku tuh pakai lagi nih. Nih yang kayak buat ngeblow ini supaya dia tuh kayak bisa lebih bagus deh endingnya nih, kalian lihat deh. Oke guys, dan ternyata aku untuk satu sisi rambut itu butuh kurang lebih nih 5 menit. Jadi anggaplah kalau misalnya kanan kiri kurang lebih 10 menit ya. Dan menurut aku dia lumayan cepet sih kalau buat kita yang tim cewek-cewek suka buru-buru ya kan nih. 5 menit dan hasilnya tuh kayak, jadi dia tuh bener-bener gak yang kayak catokan yang kayak, ngerti gak sih, kayak yang tegas gitu curly-nya. Dia tuh kayak lebih ya udah kayak rambut-rambut di blow dari salon aja gitu. Jadi lebih kayak smooth kayak gitu. Nah sekarang kita mau coba sisi satunya, yaitu kita pakai si Ona yang curly ya biar sama, karena ini tuh ada macam-macam. Ini ada yang buat lurusin rambut, nah ini yang buat curly nih. Oke, next sekarang kita mau pakai yang Ona hair curler ini. Ini kan kayak ngetren banget ya. Nah ini tuh dia tuh ada pilihan ininya, ada pilihan suhunya. Nah kalau aku tuh biasanya emang lebih suka yang paling panas ya, jadi kayak yang 210 sih, karena tergantung sih. Nah ini pasti kalau cewek-cewek udah gak asing ya, jadi caranya tuh emang itu tuh super simple, dimasukin ke sini. Nah kalau kalian mau yang keluar, ya udah tinggal areain. Oh dia nggak otomatis. Ini bunyi gimana sih maksudnya? Karena aku biasanya pakainya yang kayak dia otomatis muter, habis itu udah tut gitu. Ini dia manual gitu. Oke. Jujur aku masih nggak ngerti, tapi kayak ini kepanasan deh. Aku turunin ke 190 aja deh. Kayak too hot. Mari kita coba ya. Emang suka gini sih kalau hair tools baru tuh kayak masih bingung nih. Ini tadi bunyi apa ya gitu kan? Oh bunyi lagi? Nggak tut lagi? Oh itu. Udah gitu beda-beda lagi. Kadang tut, kadang tut. Inilah kalau kita tidak membudayakan literasi. Bingung. By feeling Ella ya. Kayak ini. Dia kayak self timer kalau kamera tuh. Kalau dia countingnya makin cepet berarti udah mau habis waktunya. Wow. Cakep sekali. Oh my god. Ini kalau rambutnya panjang dan tebal sih PR banget ya. Kalau yang ini hasilnya bukan kayak mermaid sih. Lebih ke Princess Moana ya, karena rambutnya kan curly-curly. Oke, sudah. Tadi aku jadi pakai 190 ya guys, karena 210 tuh panas banget. Oke. Next, karena ini kan model begini nih, kayak masih keriting banget. Nah, kalian sebenarnya pilihannya kalian bisa sisir aja. Kalau aku lebih suka disisir karena aku lebih suka kayak dia itu supaya lebih menyatu dengan alam, canda. Supaya lebih, ngerti gak sih, kayak lebih ya nyatu gitu loh. Oke. Nah, poninya sekarang atau nanti ya? Nanti aja deh, aku pengen review dulu. Ini kanan versus kiri, which is Dyson versus Ona. Jujur, ini sih tergantung sama kalian kayak lebih suka apa ya, hasil kayak gimana. Kalau yang ini tuh kayak tegas banget hasil ininya, kayak curly-nya gitu, ngerti kan? Jadi kayak bener-bener kayak hasil dipanasin banget gitu. Sedangkan kalau yang ini tuh dia tuh si Dyson itu lebih natural. Tapi so far aku rasain si Dyson ini kadang dia tuh lebih gampang ngelos gitu. Kalau ini mungkin awalnya tuh memang kayak tegas banget ya, tapi nanti pas akhir-akhir kayak udah berapa jam, nah dia akan terlihat lebih natural gitu. Makanya kadang kayak tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kalian kayak lagi acara yang lama, kalian bisa pakai nih yang Dyson kayak gitu. Tapi kalau acara lama, aku sih prefer kalian pakai yang hair tools yang modelan kayak gini ya. Jadi kayak dia lebih panas dan hasil tuh kayak bener-bener lebih nyata gitu. Jadi kayak dia juga bisa bertahan lebih lama. Nah sama nih kalau menurut aku ya, kalau kalian tuh pengen terlihat lebih healthy hair look gitu ya kan, itu memang si Dyson ini lebih menang sih. Karena dia tuh kayak tadi yang aku bilang, dia lebih natural dan dia tuh kan tenaga angin ya, bukan tenaga panas gitu. Beda kan tenaga
blower sama tenaga setrika gitu ya. Jadi makanya kenapa si Dyson ini lebih terlihat hasilnya lebih healthy dibandingkan kalau pakai si tenaga panas yang seperti setrika ini tadi gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian itu lebih suka yang healthy look, aku sih sangat menyarankan si Dyson ini. Tapi kalau kalian lebih suka yang simple, yang murah, yang tahan lama, yang hasilnya juga lebih terlihat tegas gitu setiap kerliannya. Nah, Hair Owner ini juga rekomen buat aku karena dia anyway ini harganya kan cuma setengah harga Dyson ya say. Jadi kayak ya memang sih ini worth it lah kalau misalnya kalian mau yang look kayak gini ya. Oke deh kalau gitu ini tips dari aku nih kalau misalnya kalian punya hair tools 2 kayak gini. Aku tuh punya hacks yang tadi. Jadi setelah dicetok gitu ya, setelah dipanaskan dengan setrika itu tadi kita blower lagi. Jadi kayak endingnya tuh kayak aku styling lagi tapi pakai yang ini nih. Yang ini. Jadi even misalnya kalian pakai hair tools yang model kayak gini, kalian bisa tetap mendapatkan look kayak gini tapi dengan ketahanan yang lebih lama. Jadi setelah tadi aku curly pakai ini nih, setelah aku curler pakai ini nih dan hasilnya kayak ini, habis itu aku pakai ini. Pakai Dyson tapi pakai yang ini. Yang buat ngeblow inilah. Mari kita lihat hasilnya. Nah, sama termasuk poni ya. Jadi kalau misalnya poni, aku pasti pakai ini. Yeay, udah jadi. Ini dia hasil aku nge-styling pakai Dyson versus Ona, which is Hair Tools Sultan versus Hair Tools Economist. Ya, kalian bisa cek sendiri harganya. Oh my god, bener-bener 1:2. Itu harganya bener-bener 2 kali lipat banget harganya. Tapi so far aku suka dua-duanya. Kalau misalnya kalian on budgetnya cuma di Ona, itu sih aku sangat merasa itu juga worth it gitu ya. Dari hair dryer dia tuh juga kencang banget. Tadi dia juga ternyata lebih cepet dibandingin si Dyson punya. Nah dan juga hair toolsnya aku tuh suka banget karena hasilnya juga ciamik ya. Walaupun dia tadi aku campur-campur sama si Dyson tapi tetap aja aku suka sih. Dan dia kayak lebih kokoh gitu, rasanya kayak lebih kuat gitu, ngerti gak? Diginiin tuh kayak ya udah dibalik lagi gitu. Nah kalau Dyson ini dia tuh kayak lebih lembut di rambut, emang dia tuh kayak terasa lebih natural. Tapi so far aku suka dua-duanya. Rate dari aku jeng. Kalau Dyson aku kasih berapa ya skornya ya, karena dia tuh mahal dan dia kayak lebih gampang ngelas gitu ya. Aku kasih Dyson aku kasih 8/10. Yeay. Kalau Ona si Economist punya harganya cek sendiri deh. Dan juga dengan hasil seperti ini aku kasih 9/10. Yeay. Berarti kalau dari aku buat kalian juga worth it kok beli Ona. Tapi kalau misalnya kalian budgetnya banyak dan kalian lebih suka look yang kayak gini, ya udah Dyson juga boleh. Coba kalian komen semuanya kalau kalian pernah cobain 2 beauty tools itu, atau ada nggak yang menurut kalian lebih worth it lagi? Kalau ternyata harganya cuma, Kak aku coba cuma 200.000 tapi hasilnya lebih ciamik, boleh coba komen di bawah, siapa tahu nanti aku betulin lagi gitu ya kan. And thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and see you, bye bye.